wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyya ya nafsi bitaqwallah faqad fazzal mu'minunal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan akhwati dinasyakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa kembali bertemu dengan salah satu dari bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, di mana di 10 awal bulan Dzulhijjah tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal saleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nanti kita lihat ru'yahnya 1 Dzulhijjah apakah mulai Rabu atau Kamis. Berarti kalau nanti Rabu itu, hari Selasa itu sudah kelihatan hilalnya, Rabu sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumatnya Idul Adha. Tetapi kalau belum bisa kelihatan, maka nanti Idul Adhanya berarti hari Sabtu. Kalau Idul Adhanya hari Sabtu, wukufnya hari Jumat. Nanti akan menjadi haji akbar, yang tidak setiap tahun terjadi, sekian tahun baru akan terjadi wukuf, itu terjadi hari Jumat, maka disebut dengan haji akbar. Yang perlu untuk kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, bagi yang mau menyembelih hewan kurban, hendaklah dia tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Khusus bagi mudhohi, ya, bagi yang mau menyembelih. Sedangkan keluarganya, istri sama anak-anaknya, ya tidak harus. Yang tidak motong kuku, tidak motong rambut itu yang mudhohi, yaitu yang mau menyembelih hewan udhiyah. Kemudian semenjak tanggal 1 Dzulhijjah kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, tasbih, tahlil, takbir. Bahkan Abdullah bin Umar semenjak tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah mulai takbiran. Masuk pasar kemudian bilu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Ke pasar takbiran, sawah takbiran, di rumah takbiran, di saat beraktivitas takbiran. Abdullah bin Umar masuk ke pasar takbiran, akhirnya kaum muslimin ikut-ikutan, mereka juga takbir bareng-bareng, syiar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbir mutlak. Ya, ini perlu untuk disosialisasikan dan dipraktikkan, Pak. Jangan nanti mulai tanggal 1 Dzulhijjah silakan masuk pasar terus takbiran. Kira-kira berani enggak? Iki wong gendeng endi rumbodo kok wis takbiran. Karena belum tahu ilmunya, belum tahu riwayatnya, bahwa para sahabat pada zaman dahulu sudah mulai takbir semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Yang setelah salat wajib takbiran itu mulai tanggal 9
Hijjah hari Arafah subuh sampai tanggal 10, 11, 12, 35 hari. Itu setelah salat wajib. Jadi setelah salat wajib itu ya tidak zikir, Pak. Tidak subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, enggak. Ya langsung takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Lah terus zikirnya gimana? Zikirnya diganti dengan itu. Waktu juga zikir kok. Kan? Allahu akbar kan takbir, la ilaha illallah kan tahlil, walillahil hamd kan tahmid. Ya. Kemudian dari 10 hari itu yang paling utama nanti 9 Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah, baru kemudian kita menyembelih hewan udhiyah. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah selain ihraqud dam. Ihraqud dam itu menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu bukan bacok-bacokan nggih. Nek bacok-bacokan kemarin teng Gedangan itu. Iya, Gedangan ya. Gedangan ke selatan menuju ke Mbagi, saya lihat videonya itu gak tega itu. Celurit bude-bude segini pedang itu. Terus duel 1 lawan 1, Pak. Tapi ya dia kepalanya pakai helm. Khawatir kena kepalanya pakai helm tuh langsung bacok-bacokan gitu. Ya, akhirnya kena kepala kena lehernya, kena tubuhnya, berdarah-darah, dibawa ke dokter nggak ketolong, kehabisan darah, mati, tewas. Bu itu ibunya gero-gero nangis, setelah lele oleh apa? Ya, bacok-bacokan kayak seperti itu. Jadi ihraqud dam itu bukan bacok-bacokan menumpahkan darah, maksudnya menumpahkan darah hewan kurban, hewan udhiyah tadi. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu ya paling utama ya nyembelih hewan kurban, motong-motong dagingnya, motong-motong tulangnya. Ibu-ibu ya masak daging. Ora boto-boto malah nang sawah itu. Boto-boto nang pasar, boto-boto cek kerja gitu ya. Semua tinggalkan, ini hari besar, hari raya umat Islam sampai 4 hari. Dzulqa'dah tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. Hari tasyrik itu yaumul dzabh wa yaumul akal. Hari tasyrik itu hari nyembelih, hari makan-makan. Mula wong Jawa mengatakan besar itu karena memang lebih besar daripada Idul Fitri. Ikhwan fillah nasyarakumullah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tafsir surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Ya, surat semut, kenapa disebut dengan surat semut? Karena dalam surat An-Naml kemarin sudah kita bahas, ada pembicaraan, ada cerita tentang semut. Yang semut itu bisa ngomong, ya, ngomong kepada teman-temannya, ayo segera masuk ke dalam lubang, segera masuk ke dalam lubang. Lalu Nabi Sulaiman dengar, kemudian fatabassama dhahikan. Dia tersenyum melihat semut yang mereka saling mengingatkan agar tidak diinjak-injak oleh pasukannya Sulaiman, padahal mereka tidak tahu, kecil banget kan itu. Kemudian kemarin sudah kita bahas juga tentang burung hudhud ya, dimana ketika dicari-cari sama Nabi Sulaiman kok tidak ada gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu meskipun dia seorang nabi, seorang raja, punya pasukan dari kalangan manusia, jin, hewan-hewan. Kalau mereka sedang jalan itu kan pasukannya di atasnya itu ada burung-burung yang menutupi dengan sayap-sayapnya itu agar mereka tidak kepanasan. Meskipun juga punya pasukan jin, tapi Nabi Sulaiman itu tidak tahu ilmu gaib. Buktinya apa? Hudhud hilang, hudhud gak ada di tempat. Tanya kepada pasukan jin, tidak ada yang ngerti, Pak. Ya. Makanya kalau hari ini ada yang ngaku tentang ilmu gaib, tahu tentang masalah ilmu gaib, berarti lebih mulia daripada Nabi Sulaiman. Padahal tidak ada di muka bumi ini orang yang mendapatkan kenikmatan lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Sampai Rasulullah SAW saja itu merasa lebih di bawahnya lebih bawah daripada Nabi Sulaiman. Gitu. Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai ada orang yang memiliki kelebihan kenikmatan yang lebih besar daripada yang Engkau berikan kepadaku. Ya. Rasulullah saja kan ketika bisa megang jin, kemudian dia ingin mengikat jin tersebut biar dilihat oleh anak-anak sama ibu-ibu, dibuat mainan besok pagi itu.
Tapi dia teringat dengan doanya Nabi Sulaiman. Wah, kalau nanti saya bisa menaklukkan jin ya sama dengan Sulaiman gitu kan. Akhirnya diurungkan Pak itu. Karena dia tahu betul bahwa sesama nabi dilarang saling mendahului, dilarang saling mengungguli. Nabi Sulaiman sudah tinggi derajatnya, tidak bisa diungguli sama beliau. Lah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ini kemudian dia mengancam. Ini kalau dia pergi tidak ada alasan, akan saya siksa dia, akan saya hukum dia dengan cara dicabutin bulu-bulunya, jatuh ya nanti biar nggak bisa terbang, dimakan sama binatang-binatang di bawah. Kecuali kalau dia punya alasan. Ternyata Hudhud ini dia punya alasan. Ya, saya kenapa sampai terlambat? Karena jauh sekali saya lihat di sebuah negeri, di sana ada seorang ratu yang dia berkuasa, perempuan, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap pagi, tiap sore itu mereka menyembah kepada matahari. Sehingga sekali mereka setiap pagi dan sore surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu jangan sombong, sudah tidak langsung memutuskan kecuali harus bermusyawarah dulu. Ini gimana ini? Ya. Dia menantangku, ya. Sebagaimana mengajarkan Al-Quran, dalam segala hal itu hendaklah kami itu istikharah dalam menentukan pekerjaan, mau perjalanan, mau apapun, termasuk mau menentukan jodoh, istikharah. Setelah itu baru musyawarah, sudah minta kemantapan dari Allah, sudah dapatkan petunjuk, baru kemudian terus gimana menurut jenengan. Keluarga, bapak, ibu, semuanya dikumpulkan. Pak, ini saya punya calon kayak seperti ini, menurut jenengan gimana? Oh, api. Sudah istikharah sudah dilaksanakan, musyawarah dilaksanakan, baru kemudian terus melangkah. Meskipun nanti ketika melangkah menuju pernikahan ini banyak godaan-godaan. Datang biodata yang baru lebih cantik,
Wah, datang lagi katanya lebih pinter, datang lagi wah keluarganya bagus, lebih kaya gitu kan. Ya sudah diputuskan satu, ya sudah jalan langkah. Jangan tergiur, jangan tergoda dengan yang tadi-tadi gitu. Apalagi sudah menentukan hari H. Sudah menentukan hari H kemudian terus batalkan. Loh, rasido aku lebih tertarik dengan sana gitu. Itu berarti ya memang sah-sah saja, tetapi itu namanya mengkhianatin janji gitu. Dikatakan sebagai seorang munafik gitu. Ya, itu perlunya musyawarah ya, perlunya musyawarah. Maka Ratu Balqis pun juga kemudian dia bermusyawarah. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak akan memutuskan masalah ini sampai kalian hadir dalam majelisku, saya mintain pendapatnya. Qalu, maka mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita ini kan orang yang memiliki kekuatan, pasukan kita besar, itu sudah terkenal dengan kekuatan kita. Wa ulu ba'sin syadidin, dan juga kita memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Sudah berapa kali kita perang menang terus. Ngapain kita takut sama dia? Siapa Sulaiman? Kayak apa pasukannya? Kok dia berani menantang kepada kita? Wal amru ilaik, tapi nggih monggo Bu Ratu, semuanya urusan terserah jenengan, keputusan terserah jenengan. Fangduri ma ta'murin, maka pertimbangkanlah, kami sami'na wa ata'na, kami akan siap untuk melaksanakan apa yang jenengan perintahkan. Sebagai orang prajurit ya, sebagai para komandan itu yang mereka siap untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh ratunya, pemimpinnya. Mari kita lihat tafsirnya. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin. Mereka menjawab, kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian gitu ya. Maksudnya mereka memberikan gambaran tentang jumlah prajurit. Loh, prajurit kita sekian gitu kan. Kalau dalam perang misalnya Israel melawan Cina misalnya kan, Cina melawan, kemarin India melawan Pakistan gitu ya. Itu biasanya wartawan kemudian terus mengkalkulasi, oh Pakistan itu kekuatan tempurnya kayak seperti ini, prajuritnya sekian, tenaga kemudian senjatanya sekian, sebutkan India juga sekian itu. Kira-kira kalau nanti perang terbuka menang mana? Kan kemarin ada anekdot ya. Jadi orang-orang India itu kan mereka nyembah sapi ya. Jadi sapi di sana kan nggak boleh disembelih ya. Lah orang-orang Pakistan ini kalau mereka mengibarkan bendera atau ada gambar bendera Pakistan itu mesti ditembak, kemudian disobek, kemudian dirusak sama orang-orang India. Pinter orang Pakistan. Sapi itu digambarin perutnya itu, badannya itu dengan gambar bendera Pakistan. Lah dilihat sama orang-orang India kan, ini harus ditembak, harus dirusak. Lah rusak gimana? Wong itu berada di tubuhnya sapi. Nah ditembak yang mati kan sapi ini, padahal itu Tuhannya mereka gitu kan. Ya sudah, kemudian mereka biarkan ya, gambar benderanya Pakistan ke sana kemari karena mereka mau merusak, mereka mau nembak wong itu Tuhan mereka sapi ya gitu. Nggak tahu sampai sekarang masih terjadi pertempuran atau tidak ya. Tapi yang jelas kemarin ada informasi bahwa Pakistan dibantu sama Cina ya. Padahal pasukan Cina luar biasa, senjatanya juga luar biasa ya. Maksudnya mereka memberikan gambaran tentang jumlah prajuritnya Ratu Bilqis, perlengkapan senjata dan kekuatan mereka. Selanjutnya mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu ya. Jadi dalam musyawarah itu ya, dimanapun itu, kalau kita mengambil ibroh tadabbur dari ayat ini, seorang ketua itu dia harus berani untuk memutuskan. Anggota disuruh untuk usul ya, keputusannya nanti di ketua. Dan kalau sudah diputuskan, berani memutuskan, nggak boleh wah itu dia orang kaya, orang dia itu orang terpandang di sini, masa usulnya nggak
terima. Terus gimana sih, malah jadi bingung kan? Gak boleh bingung, ketua kok bingung kayak seperti itu. Putuskan aja, menurut kamu gimana? Istikharah, putuskan. Kalau sudah diputuskan, yang lain harus menerima. Wah, aku mau usul rawlah, akhirnya terus baperan metu gitu kan. Itu tidak benar yang seperti itu. Kalau petua sudah memutuskan, ya sudah, semuanya sami'na wa ata'na, ta'atan wa kurhan, baik dengan sepenuh hati menerima atau dengan terpaksa. Ya tidak apa-apa, terpaksa tetap harus menerima. Karena kalau ada apa-apa itu nanti yang bertanggung jawab itu ketua gitu ya. Termasuk dalam perjalanan. Oh, kita lewat mana? Lewat sini. Oh, lewat sini aja, lewat sini. Ketua silahkan untuk menyampaikan. Ketua, sudah lewat sini. Kalau ada apa-apa nanti ketua yang bertanggung jawab. Jadi adanya imam itu apa? Liraf'il khilaf. Adanya imam, adanya ratu, adanya raja itu apa? Untuk menghilangkan khilaf, perbedaan pendapat tadi. Ya. Kalau sudah diputuskan ya sudah, perbedaan hilang. Perbedaan harus disingkirkan gitu ya. Wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkan apa yang akan kamu perintahkan. Artinya, kami tidak menentangmu dan tidak akan keberatan bila engkau hendak melawan dan memerangi mereka. Kami tidak akan melawan perintahmu, siap untuk menghadapi kekuatannya Sulaiman dan pasukannya. Jadi apapun yang engkau putuskan, itulah yang menjadi ketetapan. Putuskan saja pendapatmu sekarang, niscaya kami mentaati dan mengikutinya. Kalau terpaksa harus menyerah, ya kita nyerah saja. Wong itu keputusan kamu gitu kan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Bilqis berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Bilqis mengatakan, sungguh para raja itu apabila memasuki suatu negeri, ya, niscaya mereka akan membinasakannya, afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia. Ya kita lihat sekarang ini, Israel itu kalau sudah masuk ke Palestina, ke Gaza, betul-betul itu habis semuanya. Sedikit pun tidak ada yang dimuliakan, dihinakan. Ya. Bahkan jelas-jelas yang di dalam peraturan peperangan itu nggak diperbolehkan untuk dibunuh, mereka bunuh anak-anak, perempuan, ya, orang-orang tua, tempat ibadah, tempat sosial, rumah sakit, ya. Sekolah dihancurkan semuanya. Sehingga kalau itu dikatakan perang, itu bukan perang, Pak, itu di sana itu genosida modern itu menghabiskan kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan itu ternyata memang petuah dari pemimpin-pemimpin mereka dahulu. Habisin Palestina dari orang-orang Arab, kita akan dudukin gitu kan. Padahal kalau Islam itu Masya Allah ya, kalau kita lihat dahulu Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Palestina itu Masya Allah sangat beradab sekali. Dimuliakan orang-orang tua, dimuliakan anak-anak, perempuan-perempuan dimuliakan, Masya Allah ya. Dibiarkan mereka, bahkan yang coba ikut-ikutan dibiarkan hidup. Iya. Rasulullah SAW juga jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan teladan kepada kita. Fathu Makkah loh. Ya, kalau diingat tahun-tahun yang dulu bagaimana kaum muslimin disiksa. Ammar ini yang punya bapak namanya Yasir, ibu namanya Sumayyah gitu. Itu disiksa sampai meninggal dunia di hadapannya Ammar loh itu. Ibunya itu ditusuk kemaluannya sampai tembus itu. Kalau kamu tetap ikut Muhammad, tidak keluar dari ajaran Islam, kamu nasibnya sama dengan bapak sama ibu kamu. Akhirnya dia pura-pura kafir kan? Ya. Karena begitu beratnya siksaan pada waktu itu. Bilal bin Rabah, ya, Ummu Syurai kemudian, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya kan kaum muslimin tidak kuat dapatkan perintah hijrah ke Madinah. Gitu. Di sana kaum muslimin semakin banyak, kekuatannya luar biasa. Akhirnya balik pas Fathu Mekah itu. Itu sudah mereka ketakutan sekali. Wah, ini nanti kalau kaum muslimin masuk ke sini habis kita ini. Mereka sudah khawatir. Tapi ternyata enggak.
Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah itu yang dulu diusir dari situ, para sahabatnya disiksa, dibunuh di situ, dengan sangat tawaduk beliau menundukkan wajahnya sampai jenggotnya itu mengenai punggung kuda yang dia tunggangi itu, Pak. Karena khawatir kalau dia sudah dapatkan kemenangan, tidak ada perlawanan sedikit pun, 10.000 pasukan masuk ke situ, tidak ada yang berani melawan itu, langsung gini, dadanya dibusungkan, loh sopo saya kok gitu. Ayo siapa yang berani menghadang kami? Enggak, Pak. Beliau tertunduk, diingatkan oleh Allah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih kepada Allah, tahmid kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Karena biasanya kalau orang menang itu dia akan sombong. Wah, para sahabat ya bagaimana masih dendam ya Pak, itu masih ada rasa tidak nyaman, langsung bilang, al-yauma yaumul malhamah ya Rasulullah, hari ini hari pembalasan ya Rasulullah. Ganti kita bantai mereka ya Rasulullah. Dulu teman kita dibantai di sini, dibunuh di sini, kita diusir ya Rasulullah. Sekarang ganti bantai mereka ya Rasulullah. Rasulullah jawabnya Masya Allah, al-yauma yaumul marhamah. Enggak, hari ini hari kasih sayang. Ya, siapa yang masuk ke Ka'bah selamat, masuk ke rumahnya sendiri selamat, yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Padahal Abu Sufyan itu pemimpinnya mereka ketika itu, Pak. Ya, untuk mengangkat hati dia, dimuliakan dulu. Ayo mlebu nang ngene Abu Sufyan, pemimpin kalian, tak jamin selamat. Wong kalian cuma ikut-ikutan tok atau. Tetapi dedengkot-dedengkotnya, pemimpin-pemimpinnya, meskipun mereka lari masuk Ka'bah, bergelantungan di kiswah Ka'bah, kejar penggal kepalanya. Dulu yang punya andil besar pemimpin-pemimpin mereka. Jadi memang seperti itu, Pak. Sampai Balqis ini pun juga khawatir, wah ini nanti kalau Sulaiman ini masuk ke tempat itu pasti hancurkan kita dihancurkan itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, kita akan dihinakan. Wa kadzalika yaf'alun, demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Wa ini mursilatun ilaihim bihadiyatin, dan sungguh aku akan kirim utusan kepada mereka dengan bawa hadiah. Kalau kita sokok sik wae lah, biar mereka tidak akan menyerang kita beri hadiah. Hadiahnya itu emas gitu kan. Hal-hal yang di hadiahnya itu barang-barang yang sangat berharga sekali. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, kita akan lihat kira-kira, kita akan tunggu apa yang akan dibawa oleh utusan-utusan kita. Ya. Kita lihat tafsirnya. Maksudnya aku akan mengirim hadiah yang sesuai dengan kedudukannya sebagai raja. Hadiahnya bukan sekedar buah-buahan itu, Pak. Buah-buahan yang harganya 100.000, enggak itu. Wong raja kok. Hadiahnya emas, perak. Ya. Aku akan menunggu apa jawaban Sulaiman setelah aku kirimkan hadiah. Ada kemungkinan ia menerima hadiah dari kita, bisa jadi juga dia akan menolaknya. Bisa jadi pula ia akan membebankan kepada kita kewajiban bayar upeti, bayar jizyah. Agar kita selamat, akhirnya kita justru untuk bayar upeti yang kita serahkan setiap tahun. Kita harus lakukan itu agar ia tidak memerangi kita dan membunuh rakyat kita. Qatadah berkata, semoga Allah menyayangi dan meridhoi Ratu Balqis. Betapa cerdas dan lembutnya Ratu Balqis, baik ketika ia masuk Islam, baik ketika ia sudah masuk Islam, ataupun saat ia masih dalam kemusyrikan. Ia begitu cerdik untuk menyerahkan hadiah demi menghindari pertumpahan darah antar manusia. Padahal kalau mau, Pak, itu wis duel gitu kan, kayak remaja kemarin itu sing nang gedangan itu ya. Enggak, ini ayo kita bermusyawarah dulu, ditempuh cara yang baik, jangan sampai terjadi pertumpahan darah dulu. Nah, esok diberi hadiah, meluluhkan hatinya, beri hadiah dulu. Kalau kita memang harus bayar upeti sih gitu kan. Setiap tahun enggak apa-apa, sepenting rakyat kita enggak dibunuh sama mereka gitu. Wong mereka itu lebih kuat daripada kita gitu. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir mengatakan, Ratu Balqis berkata kepada kaumnya, jika Sulaiman menerima hadiah, berarti ia memposisikan sebagai raja. Oleh karena itu kalian harus memeranginya. Namun jika dia tidak menerima hadiah, berarti dia benar-benar nabi. Oleh karena itu kalian harus mengikutinya. Jadi ngerti Ratu Balqis ini.
Jangan-jangan si Sulaiman ini dia nabi. Coba kita tes dulu saja. Nerima hadiah enggak? Kalau nerima, memang dia raja, ayo kita perang. Tapi kalau dia tidak mau nerima, berarti dia nabi. Kita harus masuk Islam mengikuti Nabi Sulaiman. Falamma ja'a Sulaiman, ketika utusan itu sampai kepada Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Sulaiman dengan tegas mengatakan, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Aku harus mbok sogok karo duit gitu kan. Fama atani Allahu khairan mimma atakum. Maka apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang kalian berikan itu. Konon Pak itu ketika si utusan ini datang kepada Sulaiman di kerajaannya Sulaiman bawa emas itu, Nabi Sulaiman sudah menyiapkan emas itu di kanan kiri jalan gitu Pak. Akhirnya diteror, luar biasa, saya memberikan emas padahal itu emas itu geladak tangan dindi gitu kan. Ya kan mungkin saya memberikan itu apa gitu kan. Jadi kekayaannya Nabi Sulaiman luar biasa gitu. Nggak ada yang bisa menandingi gitu. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian ini. Irji, dah kembali kalian, balik sana. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kembali kalian kepada ratu kalian. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum shaghirun, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabak itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina. Jadi Nabi Sulaiman dengan tegas mengatakan seperti kepada para utusan tersebut. Ayo balik sana, bilang sama ratu kamu, saya nggak nerima hadiah ini, orang apa-apa nih, kudu pas sak mono loh, masuk sak mini gitu kan. Pasukan kamu akan kami hancurkan. Pasukan kami luar biasa. Bahkan mereka lari terbirit-birit nyampaikan kepada Ratu Balqis. Yeah. Banyak di antara ulama ahli tafsir dari kalangan salaf dan generasi lainnya yang menyebutkan bahwa Ratu Balqis mengirimkan kepada Nabi Sulaiman hadiah yang sangat besar berupa emas, perak, permata dan lain-lain. Nampak sekali bahwa Nabi Sulaiman tidak berkenan melihat keseluruhan hadiah-hadiah itu. Ia juga tidak mempedulikannya, bahkan ia menolak dengan mentah-mentah hadiah tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, atumidunani bimalin, apakah patut kamu menolong kami dengan harta? Maksudnya, apakah kamu sekalian hendak membujuk aku dengan harta supaya aku membiarkan kalian berbuat syirik? Nggak bisa. Kamu berbuat syirik kemudian terus nih ada hadiah, kamu nggak usah macam-macam ya. Ini kalau sebuah prinsip ya sudah. Meskipun berapapun hadiah yang kamu berikan kepadaku, tidak ada kompromi dalam masalah kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kamu memberikan hadiah berapapun, tidak ada kompromi dalam masalah kemaksiatan. Ini kan pemilik-pemilik kafe, pemilik pengusaha minuman keras gitu kan, diserbu sama kaum muslimin sama laskar. Nah salah satunya tundukkan sini kayak amplop menengoyo kayak konco-konco mukon meneng gitu kan. Caranya seperti itu Pak ya. Makanya orang Jawa itu niat dipangku mati, dinina bubukkan mati. Ya. Jawek kalbaka yatba'ka, kalau bahasa Arab ada sebuah ungkapan, jawek kalbaka yatba'ka, jadikanlah anjing kami itu, jawek itu jadikanlah anjing kami itu lapar, laparkanlah anjing kamu. Lalu sudah lapar kamu beri makan, wah dia langsung lahap sekali makannya, akan mengikuti kamu jelas itu. Orang-orang miskin itu mereka diberi uang ya, diberi makanan, kesehatan, ikut. Saya masih ingat banget ya, berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lebih, itu di sini Pak. Ada salah seorang itu dia cerita sama saya di daerah sekitar Baitul Ma'mur, saya pasnya di mana nggak ngerti itu. Dia tinggalkan bapak sama ibunya, dia pergi ke Jakarta.
karena masalah ekonomi ya, dia kerja ke Jakarta. Beberapa tahun kemudian pulang itu kaget. Yang sebelumnya mereka itu muslim, taat kepada Allah dan Rasulnya, sholat berjamaah di masjid. Anak ini pulang sampai di rumah kaget, sudah ada salib itu digantungkan di dinding. Loh Pak, ini kenapa? Salib, aku saiki roko wis beda kok li. Aku saiki beda karo kowe. Kenapa? Ternyata dia itu sakit ya. Kemudian didatangi oleh mereka, terus ditawarin pengobatan gratis, terus dibiayai, diperhatikan masalah ekonominya, akhirnya murtad Pak. Keluar dari ajaran agama Islam. Maka ini model-model seperti itu coba zaman dulu Ratu Balkis sudah pernah mengerjakannya. Kamu tidak usah macam-macam, ya tak kai. Kalau nggak diancam gitu Pak, kalau dengan cara lembut nggak bisa, nanti nggak bisa dibinasakan Pak itu nanti. Wis kamu tidak usah mempermasalahkan. Wis tah itu toh ini ijazah saya asli, wis asli gitu kan. Nah tak kai meneng kowe meneng. Kalau enggak tak penjarakan lo kamu. Loh justru saya ini karena cinta kepada alma mater kami dengan UGM. Jangan sampai ada dusta di antara kita gitu. Kan sudah ditutup Pak ini Pak. Udah dia mau diam, udah selesai masalahnya. Polisi sudah mengatakan asli. Meskipun palsu ya, asli itu aspal ya, asli meskipun palsu. Ya masih ramai sekarang wallahu a'lam bishawab ya. Kebohongan pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang betul siapa ya Allah alam bisawab, kita juga nggak ngerti kan itu. Kita hanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang hak yang benar itu. Kemudian irji ilaihim, Nabi Sulaiman mengatakan kembalilah kamu kepada mereka, yakni dengan membawa hadiah tersebut. Ketika utusan-utusan ratu telah sampai ke istana Balkis dengan membawa pulang hadiah serta membawa peringatan dari Nabi Sulaiman, maka ia pun berikut rakyatnya tunduk dan taat kepada permintaan Sulaiman. Ia pun berikut bala tentaranya bermaksud hendak berangkat ke istana Nabi Sulaiman untuk menghadap dan menyatakan kedudukannya, mengakui kebesarannya dan bertekad mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Sulaiman. Ketika Sulaiman betul-betul menyaksikan kedatangan mereka, ia pun merasa bahagia dan gembira. Ya sudah, mari kita sambut kedatangan Ratu Balkis yang sudah mengakui keislaman kita dan ingin masuk ke dalam agama Islam dan ikut dan ingin tunduk kepada kita. Maka kemudian Nabi Sulaiman ini membuat sayembara, membuat kejutan untuk Ratu Balkis. Qala ya ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Nabi Sulaiman mengatakan, hai para pembesar-pembesar siapapun, pasukan manusia, pasukan jin, pasukan burung-burung semuanya, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balkis, kerajaannya Ratu Balkis yang sangat megah, yang sangat hebat, pindahkan ke sini. Siapa yang mampu? Sebelum kedatangan mereka, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Qala ifritun minal jinni, jin ifrit dari kalangan jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan datang kepada kamu sebelum kamu berdiri dari tempat duduk kamu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sungguh kami benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Sebelum jenengan berdiri wahai Nabi Sulaiman, kerajaan tersebut, singgasanan tersebut akan sampai di sini. Qala ladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, tapi ada salah seorang yang bukan jin, manusia biasa yang punya ilmu dari kitab Alkitab. Wa qala ladzi 'indahu 'ilmun ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan mampu membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu berkedip loh, sebelum kamu gini sudah sampai, celap langsung teko gitu. Wih, ini kayak sulapan gitu ya. Falamma ra'ahu mustaqarra 'indahu qala hadza min fadli rabbi.
Maka tatkala Sulaiman betul-betul melihat singgasananya Balqis sudah sampai di hadapannya, wah luar biasa ini. Ia pun berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencobaku, mengujiku. Apakah aku bisa bersyukur atau justru aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yashkurun wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia bersyukur untuk kebaikan diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar maka sungguh Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ini Raja Sulaiman yang mendapatkan kenikmatan luar biasa loh, itu kayak sulap betul itu. Kerajaan yang jauh di sana di negeri Sabak itu bisa diangkat terus didatangkan di hadapannya Nabi Sulaiman, cuma kecelap sebelum mengedipkan mata itu sudah sampai. Apakah kemudian dia sombong? Enggak. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ini. Ya, makanya jangan kalau lihat ada mobil mewah itu di belakangnya ada tulisan hadza min fadli rabbi, insyaallah. Mobil ini itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku. Nek tabrakan nang dalan ya wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya nggak perlu sombong dengan mobil ini. Kalau ketabrak sedikit oleh motor ya sudah, wong ini musibah, orang terus keluar sing bawa motor dikoploknya ditendang, motornya langsung jalan sendiri, motornya bawa orang tersebut. Kamu sombong gitu. Baru punya mobil kayak seperti itu sudah seperti gitu kelakuan kamu. Itu loh Nabi Sulaiman alaihissalam, lihatlah itu. Hadza min fadli rabbi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, belum selesai ya. Nanti akan kita lihat bagaimana dramatisnya ketika Ratu Balqis itu datang dan kaget, kok kerajaanku sampai di sini itu. Kaget luar biasa. Kok iso ya pindah tekan ke ini? Ini kalau bukan orang luar biasa tidak mungkin itu. Apalagi sampai nanti Ratu Balqis menyingsingkan ya roknya gitu ya, bajunya, karena kaget ternyata di situ ada air yang mengalir di bawah kaca. Padahal itu ada kaca, dia kirain itu adalah air betulan, terus dia itu mau berjalan di atas air, padahal nggak basah itu. Pintar sekali itu. Ya, itu juga yang ngerjakan siapa? Pembantunya Sulaiman. Ya, istilahnya itu pengen apa? Pengen menteror psikisnya si Ratu Balqis biar betul-betul dia itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kami. Gitu. Ya, secara emosi, secara psikologis itu dijatuhkan dulu, jatuhkan, dek, ya sudah, wakit. Nah, betul-betul nanti berserah diri itu dengan betul-betul ikhlas, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, demikian alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti bisa kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Pekan nanti ya, pekan terakhir ya, nanti tanya jawab. Ya, insya Allah nanti setelah pekan keempat, pekan pertama. Pekan pertama nanti libur atau tidak ya kita lihat ya, karena masih bodoh ya. Mungkin nanti masih hari tasyrik ya. Nanti mungkin libur sekali, baru nanti kita lanjutkan pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.